Oke, kembali lagi dengan saya Amin Soleh di course menjadi developer blockchain dari nol dengan Ethereum. Oke, materi kali ini yaitu konsep Bitcoin atau konsep yang digunakan dalam cryptocurrency Bitcoin. Apa yang kita bahas di sini? Itu yang pertama wallet, transaksi, anonim, miners, data blockchain, jaringan peer-to-peer, yang ketujuh dan terakhir yaitu konsensus. Dalam blockchain nanti kalian akan sering menemukan istilah-istilah seperti ini atau dalam cryptocurrency. Yang pertama yaitu wallet atau bahasa Indonesianya dompet. Nah, wallet itu sistem yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi. Hal tersebut dilakukan oleh wallet yang terdiri dari key pair, mekanisme pembuatan key, dan signing data atau transaksi dan pesan. Apa itu secret key? Secret key adalah sebuah nomor acak yang dapat dihasilkan melalui random generator, atau pengguna bisa memilih nomor acak sendiri. Cara lain, pengguna dapat membuat melalui frasa sandi dengan memilih acak dalam interval dari 0 sampai 2256-1. Yang kemudian yaitu public key. Apa bedanya secret key dengan public key? Public key dihasilkan dengan menggunakan elliptic encryption, di mana secret key adalah jumlah fungsi dotting. Kemudian ada yang namanya signature. Apa itu signature? Signature adalah ketika kita mengenkripsi data kita dengan secret key melalui algoritma Diffie-Hellman, dan kita mengenkripsi data kita ke dalam signature. Ketika kita menandatangani pesan, setiap byte dienkripsi dengan sendirinya. Kemudian yaitu dekripsi. Dekripsi dilakukan dengan menggunakan public key dan signature. Kemudian yang kedua yaitu transaksi. Kita perlu mengetahui sistem transaksi yang jelas dan mudah dipahami. Terdapat nomor identifikasi transaksi dan kita menetapkan nomor unik untuk setiap transaksi yang dilakukan dan menyimpannya dalam ledger Bitcoin. Contoh 1. Jika Alice mengirim 1 Bitcoin ke Frank, untuk membuat transaksi ini, kita memerlukan semua informasi berikut. Kita perlu tahu asal-usul uang, yaitu di ID unspent transaction atau transaksi yang tidak terpakai. Kemudian yang kedua yaitu kita membutuhkan address Alice dan Frank. Tentunya kalau kita tidak tahu addressnya, gimana bisa melakukan transaksi? Terus yang ketiga yaitu kita perlu tahu jumlah yang dikirim. Misal di sini 1 Bitcoin. Kita perlu tahu saldo saat ini yang dimiliki oleh Alice, yaitu katakanlah 73 Bitcoin. Apabila saldo tidak mencukupi, tentu tidak akan terjadi transaksi atau tidak bisa melakukan transaksi. Nah, transaksi kita akan menjadi seperti berikut. Itu ID unspent transaction 654321. Jadi Alice MGE kemudian Frank menerima 1 BTC. Kemudian Alice menotes GGE, kemudian kembali ke Alice, dan saldonya atau balance-nya akan dikurangi, yaitu dari 73 dikurangi bisa diberikan oleh Frank, hingga Bitcoin-nya menjadi 72 BTC. ID transaksi saat ini yaitu
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu adalah salah satu contoh transaksi dalam jaringan blockchain. Terus sini pakai produknya Bitcoin. Kemudian transaksi, contohnya bisa dilihat, nanti akan saya cantumkan di bawah atau di deskripsi mengenai link transaksi, kalian bisa cek. Dan setiap transaksi yang dibuat akan disebarkan ke jaringan. Kita ingin memasukkannya ke dalam ledger karena tidak ada entitas pusat untuk memverifikasi histori. Sehingga setiap node perlu mengontrol data karena tidak ada istilahnya pihak independen yang mengadili atau menengahi mereka. Jadi ya ini benar-benar real demokrasi, tidak ada keberpihakan maupun menguntungkan salah satu pihak saja. Nah, ide ini didapat dari bank. Mereka menggunakan sistem transaksi pengindeksan yang sama dengan memberikan nomor seri untuk membuat pelacakan lebih efektif. Oke, itulah transaksi. Kemudian yaitu anonim. Dalam Bitcoin menggunakan ECDSA, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, untuk menghasilkan kerahasiaannya, public key, dan untuk menandatangani transaksi enkripsi melalui algoritma Diffie-Hellman. Dalam sistem sebelumnya, ini mirip dengan kata sandi, nama pengguna, dan skema enkripsi. Yang membuat anonimnya yaitu algoritmanya ini, yaitu ECDSA. Terus yaitu miner. Miner memiliki tugas membuat blok. Ini dilakukan dengan menempatkan transaksi dalam blok dan hashing hasilnya. Protokol Bitcoin menjaga laju penyebaran satu blok setiap 10 menit dan membuatnya dalam periode waktu yang konstan. Alasan utama mengapa laju itu konstan adalah karena miners merupakan mereka bekerja pada probabilitas dan akan disebarkan dalam periode acak dalam waktu 10 menit. Dan satu lagi alasan yang kurang signifikan adalah keterlambatan jaringan karena setiap blok harus disebarkan ke seluruh sistem. Tingkat penyebaran diatur oleh difficulty number atau nomor kesulitan atau tingkat kesulitan berdasarkan nomor. Semakin banyak penambang bergabung dengan jaringan yang berarti semakin banyak kekuatan hashing dalam jaringan Bitcoin. Bitcoin memiliki cara untuk mengurangi tingkat pembuatan blok. Itu akan menstabilkan sistem dengan mengubah kesulitan dalam interval reguler 2016 blok. Unit daya hashing didefinisikan sebagai name hashes per second, atau tulisannya yaitu TH garis miring S atau TH per second. World hash rate saat ini adalah 45 juta TH per second. Setiap miner membuat blok yang bervariasi. Itu nonce 232 values dari 32 bit, Merkle tree root 2256 values dari 256 bits. Timestamp jumlah detik yang sudah berlalu sejak 1970 oleh Unix time. Kita membutuhkan kurang dari 1024 atau 210 values dari 10 bits. Kemudian akan membahas data blockchain. Setiap node harus menyimpan dan memverifikasi setiap ledger yang terdiri
dari catatan lengkap semua transaksi, semua metadata, dan semua blok. Ledger adalah struktur tempat Anda menyimpan semua data transaksi untuk mencegah segala jenis manipulasi tentunya. Sebagai bagian dari jaringan peer-to-peer, setiap node juga akan melayani dalam tanda kutip server untuk membagikan data untuk ke peer baru lainnya. Ketika transaksi terjadi, misal Alice mengirim ke Frank 10 koin. Untuk melakukan ini, Alice akan mengumumkan transaksi ke jaringan. Semua node dalam jaringan akan mengambil transaksi dan memverifikasinya menggunakan rhythm script atau script seek atau unlocking script, scripting, script pubkey atau logging script. Pengguna lainnya memperbarui catatan mereka sesuai dan semua orang melacak jumlah Bitcoin yang dimiliki masing-masing individu. Jika Alice mencoba double spending pada Frank dan Charlie, maka sistem akan menolak transaksi. Kurang lebih seperti itu ya tentang data dari blockchain. Yang jaringan peer-to-peer. Nah, blockchain kan menggunakan jaringan peer-to-peer. Jaringan di peer-to-peer diambil sebagai gagasan dari sistem torrent karena tidak ingin adanya mereka server pusat. Meskipun saat memulai pertama kali server DNS yang dikenal dengan node Bitcoin digunakan. Seseorang dapat meminta IP publik pada temannya, maka koneksi akan dibuat dan lebih banyak alamat dan jaringan blockchain akan dibagikan. Dan yang terakhir yaitu konsensus. Ada aturan konsensus yang dapat memecahkan fork jaringan dan mencegah kemungkinan serangan. Yaitu aturan utama konsensus dibuat sesuai dengan POW atau Proof of Work. Dengan kesulitan valid, mengambil rantai terpanjang dengan timestamp paling awal. Rantai yang memiliki kombinasi terbaik dari ketiga parameter ini akan menjadi rantai utama. Aturan konsensus telah ditingkatkan melalui BIP 9 memperbolehkan soft fork, BIP 68 transaksi time lock yang berarti transaksi tidak dapat di-mining atau end-lock time, BIP 113 improvement dari BIP 68 menggunakan waktu median 11 blok terakhir. Segregate witness didefinisikan sebagai dengan menggunakan BIP 141, BIP 143, dan BIP 147. Yang semua parameter konsensus didefinisikan pada link berikut. Kalian bisa coba, nanti saya akan cantumkan juga di deskripsi. Kalian bisa cek sendiri. Oke, ini dilakukan agar pembuatan blok menjadi mahal. Penambang diharuskan untuk menyerahkan bukti bahwa mereka sudah menghabiskan sumber daya untuk membuat blok, dan saat kesulitan ditingkatkan itu untuk mencegah penyerangan manapun yang mungkin akan berpikir 2 kali sebelum menghabiskan waktu, uang, dan energi untuk proses verifikasi ini. Itu tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya mengenai apabila orang mau mengubah data saja, dia harus menghabiskan banyak waktu dan belum tentu berhasil juga. Oleh karena itu dikatakan blockchain itu sekarang ini jaringan paling aman. Saya sampai di kesimpulan. Dengan menggunakan 7 definisi ini, kita dapat membuat basis untuk Bitcoin. Selain itu, Bitcoin menggunakan fungsi hash kriptografi yang disebut dengan SH256 untuk mengimplementasikan skema Proof of Work. Fungsi hash menerima input dan secara deterministik membuat output dengan ukuran tetap 32 bytes atau
64 digit heksadesimal. Fungsi hash kriptografis dirancang untuk keamanan dokumen fingerprint dan satu. Yang pertama, untuk input data yang diberikan akan memberikan satu hash output, atau setiap perubahan kecil di dalam data input sepenuhnya mengubah output tentunya. Kita ubah satu huruf saja atau satu spasi saja, nanti outputnya akan berubah. Sangat penting untuk memperhatikan bahwa untuk satu output hash akan ada banyak data yang dapat menghasilkannya, meskipun proses pembuatannya sangat menuntut komputasi. Kurang lebih seperti itu kesimpulan dari saya. Terus yaitu saya buatkan ringkasan yaitu tentang blok dan blockchain Bitcoin. Dan lebih jelas lagi nih. Jadi kan kesimpulan dari materi sebelumnya. Nah, kalau ini lebih blok berisi data. Blok terdiri dari blok data dan blok header. Blok headernya itu apa? Yaitu timestamp dua penghubung blok sebelumnya, kecuali jenis blok yang tidak ada. Yang ketiga yaitu nonce, keempat yaitu bits yang mengkompresi angka target, kelima versi, yang keenam yaitu McCarthy root, fingerprint semua transaksi termasuk blok. Jika ada perubahan pada 6 parameter ini, tanpa secara bersamaan mengubah blok hash, dapat membatalkan blok. Blok terhubung ke blockchain melalui fungsi hashing dalam Bitcoin via SHA-256. Setiap perubahan hash blok yang sudah menjadi bagian dari lantai, bahkan jika perubahan dilakukan sedemikian rupa sehingga blok yang diubah menjadi valid, dan sebagai akibat dari perubahan hash blok itu berubah. Menempatkan blok ini ke dalam blok akan membatalkan semua blok yang mengikutinya. Ini akan memastikan bahwa semua blok untuk tujuan yang sama tidak dapat diubah. Oke, terima kasih. Seperti itulah untuk kali ini. Cukup sekian. Saya lanjut ke slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.